Jepang sebut Australia pengecut, statemen Pastor kejutkan tim grup C, perang psikologis dimulai. Tidak terasa babak lanjutan round 3 akan segera dimulai. Melihat pertandingan yang makin dekat, tentu saja masing-masing tim sudah menyiapkan skuad terbaiknya untuk menghadapi dua laga di bulan Maret, tak terkecuali Indonesia. Jika melihat segala persiapan yang ada, Indonesia sepertinya memang beneran ingin mengincar satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026 untuk menemani Jepang. Bahkan perubahan ugal-ugalan dilakukan oleh PSSI di awal tahun 2025, hal yang membuat tim-tim di grup C makin mewaspadai kekuatan Indonesia. Selain itu, hadirnya sejumlah pemain top dunia membuat calon lawan Indonesia di bulan Maret cukup kelabakan, terutama Australia. Mereka mulai khawatir karena akan sulit menebak permainan apa yang diperlihatkan Patrick Kluivert di Sydney Stadium, dan hal inilah yang memicu perang psikologis antar tim-tim di grup C, sekaligus menentukan siapa yang layak untuk amankan satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sekitar 2 pekan lagi timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan penting melawan Australia serta Bahrain. Tentu saja penting bagi tim pelatih untuk segera menyusun taktik, begitupun dengan pemain harus benar-benar jaga kondisi karena pastinya 2 laga nanti sangatlah penting. Untungnya Patrick Kluivert datang dengan kondisi timnas Indonesia yang sedang dalam kondisi bagus-bagusnya, ditambah dengan manuver satset yang dilakukan oleh PSSI, membuat Coach Patrick CS dipercaya akan cepat beradaptasi dengan para pemain Indonesia. Tapi Patrick Kluivert bersama tim kepelatihan baru punya tantangan begitu sulit, apalagi di laga debut menangani skuad Garuda. Coach Patrick harus langsung berhadapan dengan raksasa sekelas Australia, yang pada leg pertama ditahan imbang ketika bermain di GBK, dan seperti kita tahu seksama laga versus Australia adalah salah satu laga paling krusial, untuk menentukan siapakah yang layak untuk mendapatkan posisi kedua, dan membuka peluang mereka bermain di Piala Dunia. Maka dari itu para asistennya siap ikut membantu memenuhi ekspektasi para fans, yang berharap melakukan perlawanan di kandang Australia, salah satunya seperti yang pernah dilakukan oleh Alex Pastor, dengan cara membuat sebuah statemen yang membingung pelatih Australia, di mana asisten dari Coach Kluivert ini membuat pernyataan yang menggegerkan dunia maya sampai ke telinga pelatih timnas Australia yaitu Tony Popovic, di mana saat itu Alex Pastor menyatakan dirinya juga bisa mengenakan formasi 9-0-1 saat menghadapi Australia. Formasi di mana tim terlihat seperti full bertahan dengan 9 back, dan hal ini bertentangan dengan taktik menyerang Patrick Kluivert. Maka jangan heran Popovic sempat mengakui pusing saat akan menganalisa taktik yang dipakai skuad Garuda di era baru, apalagi dengan datangnya pemain baru yang paling lambat akan selesai proses naturalisasi pada tanggal 10 Maret membuat tim analisa timnas Australia sekarang sedang bekerja tambah ekstra lagi. We'll fight for our freedom until the battle is won. This is our struggle. I'll fight for what is right. We'll stand together, united in the night. We'll rise above the pain and shine with all our might. This is our struggle. Sementara itu Australia juga menyadari potensi bahaya yang akan ditimbulkan Indonesia. Memang di pertemuan pertama Indonesia saat itu masih diperkuat oleh mayoritas pemain yang selama ini jadi andalan, tapi Graham Arnold menegaskan kalau di pertemuan kedua yang akan berlangsung pada Maret tahun 2025 nanti, itulah yang dirasa jauh lebih sulit, dan saat melihat manuver ugal-ugalan dari PSSI di awal tahun 2025 ini, membuat mantan pelatih Australia itu semakin menegaskan untuk mewaspadai kejutan-kejutan tak terduga dari timnas Indonesia. Bahkan Arnold pun menilai pemain yang sekarang disiapkan beberapa ada yang levelnya bahkan di atas pemain Australia. Jay Ises, Martin Pas, Tom Haye, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun,
Dan, ditambah dengan hadirnya oleh Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Julu Pesci, tentu saja akan membuat Indonesia makin kuat lagi, dan atas dasar itulah kenapa di laga kandang nanti Australia benar-benar akan melakukan apapun untuk menang. Jika tidak bisa dari sisi teknis, maka dari sisi non-teknis pun juga dilakukan, seperti kabar yang sudah tersebar, yakni pihak Australia akan membatasi supporter Indonesia buat datang ke stadion. Keputusan itu sendiri berkaca pada ngeringnya dukungan supporter Indonesia meski main di luar negeri, contoh paling nyata yang ketika Piala Asia kemarin. Untuk itulah sebisa mungkin sembari menyiapkan tim dengan matang, Australia juga akan melakukan sedikit trik nakal agar Indonesia tidak bisa berbuat banyak. Namun di sisi lain, pelatih Jepang Haji Moriyasu menegaskan kalau timnya akan melakukan yang terbaik dan tidak meremehkan tim lain, di mana Moriyasu secara tersirat mengatakan kalau Australia terlalu pengecut, terutama soal respon ketika akan melawan Indonesia. Menurutnya setiap tim di grup C ini punya sisi kuat dan kelemahan masing-masing, tinggal gimana caranya menyusun taktik dan memilih pemain sebijak mungkin. Selain itu Moriyasu juga menyindir tim-tim lain yang sebegitunya ingin melakukan segala cara untuk menang. Baginya kerja keras dan tekad yang kuat adalah kunci, dan ia percaya kalau timnya pasti bisa mengatasi setiap tekanan yang ada, karena Moriyasu pun sadar kalau timnya adalah yang paling diunggulkan. Jadi ia tak mau besar kepala sehingga terkesan meremehkan siapapun, termasuk Indonesia yang bahkan secara ranking seperti bumi dan langit. Seperti yang diperkirakan ini grup yang sulit, babak final kualifikasi Piala Dunia adalah perjalanan yang sulit, dan kali ini kami akan menghadapi pertarungan yang lebih berat, namun kami ingin menghadapinya dengan tekad dan keberanian, bukan dengan cara-cara pengecut. Pertarungan di Asia tidak akan mudah, tetapi bersama para pemain dan staf kami akan memanfaatkan pengalaman kami, dan apa yang telah kami bangun sebagai tim untuk berjuang hingga akhir. Kami mengincar kemenangan di setiap pertandingan. Saya meminta seluruh fans untuk bersama dengan kami dalam pertempuran ini, ucap pelatih 55 tahun itu dilansir dari Soccer King. Sementara itu Siwar dengan cara membingungkan lawan, seperti yang dilakukan oleh Coach Pastor ternyata membuat Australia geram. Mereka berpikir untuk membuat kebingungan di kubu timnas Indonesia yang notabene adalah skuad dengan pelatih baru. Namun kali ini Australia mulai mengambil peluang menggocek strategi selubung, dengan memanfaatkan para pemain yang cedera. Diketahui hingga saat ini korban cedera di skuad utama timnas Australia terus bertambah, sampai ke pemain-pemain pelapis ikut terkena badai cedera. Hal ini membuat sang pelatih Tony Popovic harus memutar otak lebih dalam lagi. Susunan pemain The Socceroos akan menjadi rumit jika keadaannya tetap begini. Dengan kata lain pelatih Australia saat ini benar-benar semakin dibuat pusing jalang menghadapi timnas Indonesia, karena seperti kita tahu kalau banyak pilar penting Australia yang masih mengalami cedera, dan kemungkinan besar belum bisa dimainkan pada tanggal 20 Maret mendatang. We'll stand together, united as one. We'll fight for our freedom until the battle is won. Dengan segala situasi yang ada, membuat tim-tim grup C macam Australia, Bahrain, dan Cina mulai menaruh respek ke Indonesia, meski secara rang FIFA Indonesia masih sangat jauh dari tim-tim di atas. Namun jika berbicara kedalaman skuad timnas Indonesia tidak kalah dengan tim-tim langganan Piala Dunia. Bahkan menurut sejumlah laporan baru Indonesia punya market value termahal nomor 5 di Asia, di bawah Australia, apalagi jika pemain-pemain seperti Mesut Ozil, Jay Izzes jadi pindah ke Juventus maka akan membuat market value timnas makin mendapatkan sorotan dunia.